Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang yang sangat cerah ini, kita sedang berada di acara Dubo, yaitu Dua Heboh. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang narasumber yang bernama Bapak Hasan Ma'arif. Beliau ini orangnya sangat istimewa ya di sini karena dia juga termasuk guru favorit saya. Mari kita panggil Bapak Hasan Ma'arif. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya hari ini Bapak? Luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangannya doang buat Bapak Hasan. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bertanya-bertanya kepada Pak Hasan terkait tentang bullying Pak. Jadi kita tuh pertama-tama tuh mau menanya dulu Bapak, apakah Bapak pernah merasakan namanya bullying Pak? Yang namanya manusia pasti pernah yang namanya dibully. Pasti nggak ada manusia tidak pernah kena bully. Apa saya sering bilang, kodratnya manusia itu akan berkumpul dengan orang yang baik dan orang yang jahat. Orang baik akan selalu kena bully sama si jahat. Jadi wajar aja. Kok kita manusia, masa nggak ingat nabi-nabi kalian aja banyak yang sering kena bully, apalagi kita. Jadi kalau kita kena bully ya, yang sabar saja, biasa saja. Bagaimana pendapat Bapak terhadap bullying? Yang jelas bullying tidak boleh. Kan di Al-Qur'an jelas itu. Ya. La tahasadu wa la tajassasu wa la tabaghadu. Kita dilarang oleh Allah untuk saling menghina, mencaci maki, itu tidak boleh. Jadi kalau ditanya Pak gimana Pak bullying Pak? Ya tidak boleh. Itu termasuk akhlak yang tercela. Maka kita harus menggantinya, mengganti dengan perkara yang baik-baik. Kalau hari ini kita sering mengutakan orang dengan bahasa-bahasa yang jorok, yang kotor, maka kita ubah dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, dengan kalimat-kalimat yang indah untuk dengerin. Jadi gimana Pak bullying? Ya tidak boleh. Pak emang bahaya ya. Karena orang itu dari bullying itu ada satu sakit yang paling bahaya. Kalau sakit fisik, kita dokter suntik, minum obat, selesai. Kalau yang sakit itu adalah mental dan hati, itu susah. Karena tidak ada dokter spesialis mental, dokter spesialis penyakit hati. Nggak ada. Kamu sakit hati hari ini, datang ke dok, saya sakit hati ini, ada obatnya nggak? Nggak ada. Ya nggak ada namanya obat sakit hati, nggak ada. Maklah ini yang paling bahaya. Dan tahu nggak kalian? Penyakit yang paling bahaya itu penyakit yang timbul dari penyakit hati. Bahaya. Gara-gara sakit hati, jantungan mati. Gara-gara sakit hati kena mental, bunuh diri. Gara-gara sakit hati akhirnya down, jadi gila. Maka bahaya. Gitu ya. Menurut Bapak nih, bagaimana seseorang tuh bisa melakukan bullying gitu loh Pak? Oke, orang yang biasa melakukan bullying itu ada beberapa hal. Yang pertama, karena lingkungan. Kalau kamu kumpulannya dengan orang-orang yang biasa mengucapkan kalimat yang kotor, maka kamu juga akan mudah berkata kotor. Kalau kamu kumpul sama teman-teman yang biasa menghina temannya, maka kamu pun juga akan terbiasa menghina temannya. Jadi mulai sekarang harus pinter-pinter cari teman, cari edukasi, cari tontonan yang bagus gitu ya. Biar kalian tahu, oh ini bahasa bullying nggak boleh dipakai kan gitu. Oh ini nggak baik, jangan digunakan. Oh ini bahasa kotor, jangan
sampaikan. Jadi seperti itu. Baik, saya mau bertanya Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi korban bullying? Bagaimana cara mengatasi korban bullying? Sekarang Pak, gimana Pak kalau saya itu korban Pak? Apa yang harus saya lakukan Pak? Yang pertama ialah satu, memahami bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Yang kedua adalah memahami bahwasanya manusia itu terdapat dua hal, ada positif, ada negatif. Jadi kalau kita menjadi korban bullying, yang pertama harus ngapain? Satu, kita harus menetralkan hati. Ya. Karena apa? Tiap-tiap manusia punya positif, punya negatif. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Contoh, ya, si A dibilang kamu lu dasar bodoh lu, umpamanya gitu ya. Lah, kalau kita melihatnya negatif, kita marah, kita dendam. Coba kalau kita menjadi ubah kalimat positif. Oh, saya memang bodoh ya. Oke lah. Saya hari ini boleh bodoh, tapi lihatlah bulan depan, tahun depan saya akan jadi orang yang pinter. Itu namanya menetralisir kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Ada orang miskin dibilang dasar lu miskin. Kalau kita melihatnya negatif itu bullying. Kurang ajarnya orang ini. Bilang gue miskin, sakit hati, marah, dendam. Coba kita netral, jadi kalimat yang positif. Oh, oke lah. Hari ini saya boleh miskin. Tahun depan siapa tahu kamu lebih miskin daripada saya. Iya. Hari ini saya boleh miskin. Tahun depan siapa tahu saya lebih kaya. Jadi mengubah kalimat itu, kalimat yang bullying kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kita lihat positifnya. Untuk apa Pak? Agar hatinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar. Belajar apa Pak? Satu, belajar bahwasanya oh ternyata bullying itu nggak baik. Bullying itu bikin kita sakit hati. Bullying itu bisa membuat mental orang menjadi down. Artinya apa? Hari itu Tuhan sedang ngajarin kalian. Itu loh contoh orang bullying. Gimana rasanya? Nggak enak Tuhan. Gimana rasanya? Sakit hati Tuhan. Nah, makanya kamu jangan kayak gitu. Karena apa? Nggak enak. Maka seharusnya yang kedua, kalian terima kasih. Makasih ya udah menghina saya. Kenapa? Karena Tuhan ngasih tahu saya contoh orang-orang bullying seperti ini, dan rasanya dibully seperti ini. Saya tahu, makasih sudah ngajari saya tentang arti sebuah bullying. Yang ketiga, bagaimana Pak? Menghindari ya perkumpulan yang negatif. Pak saya sering ibaratkan, ketika kita dibully orang lain, kita seperti dilempar sebuah kotoran. Kalau kita dilempar kotoran, kalau orang yang pinter, kalau orang yang baik, dia menghindar. Kenapa? Tidak terkena kotoran. Kita dibully, kita dihina, udah hindarin aja, jangan dimasukin hati. Kalau kita dibully, kita masukin hati, kita dihina, kita masukin hati. Itu seperti kamu dilemparin kotoran, kamu diem aja, plok, kena kotoran semua. Kotor semua. Kita kotor gara-gara orang lain. Lebih kotor lagi, udah kena baju, kamu ambil kotorannya, kamu lempar balik. Ini lebih kotor lagi, kamu dibully orang. Kalau kamu sabar, kamu jadi orang yang baik. Kalau kamu membales, kamu jadi sama-sama pembuli. Kamu bodoh, sama balik. Kamu bodoh juga. Sekarang siapa yang korban bully? Semua korban bully. Siapa yang jahat? Dua-duanya jahat. Maka bagaimana caranya Pak? Hindari ya. Ketika kita dibully, hindari. Tidak perlu dimasukkan hati. Ingat anak-anak semuanya ya. Di saat semua benci sama kita, seumpama satu kelas benci sama kita, ingat ada Allah yang tidak pernah benci kepada umatnya. Andai pun satu sekolah benci sama kita, ingatlah Tuhan selalu sayang kepada kita. Lebih hebat mana coba kita disayang Tuhan sama disayang orang satu sekolah? Disayang Tuhan. Lebih Tuhan kan gitu. Kalau Tuhan sayang sama kita, gampang kita deket sama Tuhan. Dan yang terakhir, orang dibully itu bisa jadi kita sedang pengen dinaikkan kelas sama Tuhan. Oh, nih anak ini kalau diuji sekolah aman, diuji nggak punya uang aman lah kan gitu.
diuji kuotanya habis, mungkin aman. Anak ini mungkin kalau dibully biasanya mungkin nggak aman. Maka Tuhan apa? Kamu pengen sanakan kelas, tak tes lewat orang lain, dibully kamu, dihujat kalian. Maka nabi-nabi dulu itu nggak ada yang nggak dihujat. Nggak ada nabi, kita ini nggak dihujat. Mulai Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Ishak, Nabi Musa, semua nabi itu dibully, dihina oleh masyarakatnya. Tapi ingatlah, semua itu adalah kehendak Allah untuk menguji siapa manusia yang benar-benar baik dan siapa manusia yang benar-benar tidak baik. Ada lagi? Kami ingin bertanya Pak, apa semasa Bapak muda atau baru-baru ini Bapak pernah merasa atau Bapak pernah jadi korban bullying? Seperti awal, selama kita masih hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang nggak suka. Selama kita masih hidup, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang baik dan tidak baik. Artinya apa? Semua manusia pasti pernah kena bully. Pak, pernah kena bully Pak? Ya pernah lah. Terus bagaimana Pak? Kembali lagi di awal tadi. Kembali bagaimana cara kita mensikapi. Contoh Bu Atika, wali kelas kalian tiba-tiba gimana Pak gini. Kalau saya meresponnya itu jelek ya saya akan berantem sama Bu Atika. Ya. Karena pasan mungkin ya udah nggak apa-apa, kan Bu Atika perempuan kan gitu, saya kan laki-laki, masa laki-laki nggak mau ngalah sama perempuan. Itu contoh kecil bagaimana kita menghadapi bulian. Maka kalau ada pertanyaan Pak siapa yang nggak pernah dibully, semua pasti pernah kena bully. Ya, kalau Pak ceritain Pak apa aja Pak, banyak ya, banyak. Maka kalau curhat Pak saya diginiin Pak, aduh, itu cuma kecil aja dari bully yang pernah Pak Hasan dapat. Santai saja. Ingatlah adik-adik semuanya, dari itu semuanya kita sedang diuji oleh Allah. Hidup itu belajar. Belajar apa? Kalau kita dibully, belajar sabar. Kita dihina, belajar sabar. Seperti bagaimana sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kalau nggak sabar, nanti seperti Nabi Yunus tuh. Nggak sabar, akhirnya apa? Diuji oleh Allah, akhirnya dimakan oleh ikan nun. Dalam perut ikan itulah ya Nabi diberikan ilmu oleh Allah. Tugasmu adalah menyampaikan kebaikan, ya. Orang lain marah, orang lain membulimu, tidak perlu engkau hiraukan, itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu dina orang, biarin aja, urusan dia dengan Tuhan. Ingat adik-adik ya, ketika kau berbuat baik pada orang lain, Allah yang akan berbuat baik kepada kamu. Di saat orang lain berbuat jahat padamu, ingatlah ya, Allah juga yang akan membalas keburukan kepada orang tersebut. Kita nggak perlu membalas, dengan syarat kita ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya resiko ditanggung penumpang. Intinya satu ya di dalam bullying itu ya, satu, kita harus bagi orang yang korban. Kalau kamu korban, satu harus sabar. Yakinlah bahwasanya Tuhan sedang menjadikan kita, mempersiapkan kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kamu adalah pelaku bullyingnya, ya ingat semua itu akan dimintain jawaban. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Terserah kamu ngelakuin apa, tapi ingat semua itu pasti akan ada balasannya ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada resikonya, ada pahalanya. Ya, perbuatan jahat sekecil apapun juga akan ada balasannya. Baik ada balasannya, buruk ada balasannya. Di mata manusia kita boleh tidak baik, ya. Manusia boleh menilai kita salah, tapi ingat, malaikat mungkar dan nakir bukan. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Tidak akan pernah salah mencatat amal manusia. Baik ya ditulis baik, jelek ya ditulis jelek. Kalau manusia kadang taunya jeleknya doang,
baiknya lupa semuanya. Tapi yang namanya malaikat raqib dan atid tidak akan pernah salah dan luput menilai amalnya manusia. Ada pertanyaan lagi? Oke teman-teman, barangkali kalian ada yang mau tanya jawab, boleh silakan Bapak siap menjawab ya Pak ya? Oh boleh. Ada yang mau bertanya? Yang penting jangan ngutang uang aja ya. Harus boleh minum dulu. Udah. Teman-teman, Ini sponsornya Aqua ya. Ya, silakan. silakan bertanya. Iya, bisa berdiri. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau misalnya nih kita kan dibully, Iya. terus kita tuh kan melapor ke orang tua ataupun ke guru. Nah itu kalau misalnya sampai tukang bully ini kita dibilangin tukang malu gimana Pak? Baik, terima kasih. Jawab ya. Siapa Tangan dulu, namanya? teman-teman. Baik, pertanyaan dari Mbak Naura. Pak, kalau kita lapor itu gimana kita dibilang cepu? Ya, biarin aja. Kita kan nggak niatnya mau cepu. Kita niatnya sedang mencari solusi. Ingat adik-adik, orang jahat akan selalu panik. Ingat, orang jahat akan selalu panik. Ada orang apa dikira mau lapor? Ada apa dikira mau bilangin? Itu orang jahat. Itu gimana Pak kalau kita dibilang cepu? Ya udah biarin saja. Berarti dia takut. Ya, maka santai saja. Selama kita baik ya jalan aja. Toh kita niatnya nggak jahat, kita nggak pengen ngapor ke orang itu, tapi kita sedang mencari solusi. Bu, kalau saya gini-gini gimana ya enaknya ya, kan gitu. Jadi bukan masalah nyepuin orang, bukan, tapi kita sedang mencari solusi. Jadi Naura kembali ke niat kamu tadi itu hanya pengen ngelaporin orang tersebut atau pengen mencari solusi. Kalau pengen mencari solusi itu bagus. Akhirnya apa? Harapannya teman kamu tidak membuli lagi, kan gitu. Harapannya kelas kamu itu jadi anak yang baik-baik semua.